Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, lihatlah dengan ini teman-teman. Setelah Boruto merasa kurang beruntung pada invasi Jubi, dia itu kembali dan bersandar pada pohon Sasuke. Beberapa saat setelah itu adalah standing shinobi selain dirinya itu muncul dari sana. Itu adalah mentornya sendiri, Kashin Koji. Dia bahkan berkata seperti ini: meskipun sekuat apapun dirimu kini, tetapi apa yang kau lakukan barusan sangatlah beresiko. Aku tak akan mengizinkan hal itu terjadi lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja sama dan tak ada cara lain selain bertarung sampai akhir. Wow, the best duel begin. Apa yang terjadi dengan Boruto dan Kashin Koji ini akan terbilang seru loh nakama, karena mereka itu serasa sudah punya kemiripan bahkan sejak awal. Kashin Koji yang bertipikal tak segan-segan pada orang lain ataupun juga serupa dengan Sasuke itu memang akan menjadi poin plus, karena Boruto sekarang juga sebatas para mentornya itu. Pertanyaan sekarang, apakah yang akan dilakukan oleh keduanya nih, dan cara bertempur seperti apa yang akan mereka tunjukkan pada dunia baru sekarang ini, terkhusus di perhadapan melawan Jubi dan juga Otsutsuki. Oke, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, Boruto sekarang itu sebenarnya memang adalah hasil dari cerminan para guru besarnya itu. Sifat kejam, tenang, bengi, dan tanpa ampun adalah tipikal seorang villain kan? Kenapa? Ya karena pada dasarnya sejak awal di sini beberapa orang baik Sasuke dan Kashin Koji itu adalah villain besar dan dianggap sangatlah berbahaya pula. Apalagi Boruto sekarang ini yang di mata para aliansi adalah sifat kebengisan nyata dibandingkan para Jinchuriki di masa itu. Dia adalah wadah Momoshiki loh. Karena dia sekarang secara nyata di mata orang-orang pun juga telah membunuh Hokage dan juga istrinya Hinata, dan hampir saja melukai putra mereka Uzumaki Kawaki. Nah, itu adalah sungguh manipulasi yang sialan kan. Yang perlu dicermati semenjak Sasuke menjadi bonsai itu, Kashin Koji yang selalu menjaganya sama seperti dijapu antara Jiraiya dan Naruto yang selalu menjaga pria bermata biru dari kejaran Akatsuki. Dan pada kenyataannya Kashin Koji juga demikian teman-teman. Dia menjaga warisan gagasan pria bermata biru tersebut. Bahkan apa yang ditunjukkan Boruto sekarang ini adalah bagian dari Kashin Koji yang melatihnya dengan keras loh. Nah, dengan sebuah pesan bahwa mereka akan melakukan pertarungan sampai akhir itu maksudnya gimana tuh? Apakah ya kayak perang suci menghadapi Ego Jubi atau gimana tuh? Nah gini, kalau kita telah dari perkataan Kashin Koji, mereka tuh memang akan berduel dengan para Ego Jubi apapun yang terjadi. Tujuannya jelas, membebaskan Sasuke kembali. Karena dengan adanya Sasuke, kemampuan tempur mereka akan bertambah besar. Kehadiran Sasuke tak bisa dibandingkan dengan adanya 100 shinobi elit. Itulah kenapa mereka melakukan hal itu secara maksimal. Namun karena merencanakan itu adalah Kashin Koji, sekalinya tak akan sesembrono yang dilakukan oleh Boruto. Dia adalah tipikal ninja terencana dan terorganisir dalam berperang. Dan itu pernah ditunjukkan ketika ingin menghabisi Jigen dan penyusupan ke desa Daun. Koji memperhitungkan kejadian dengan sangat cermat dan akhirnya dia baru bertarung dengan mode khususnya dan serius tersebut. Nah, hal ini bisa saja terjadi lagi untuk peristiwa sekarang teman-teman. Kalau kita prediksikan yang akan dilakukan mereka pertama kali tak akan langsung menyerbu para Ego Jubi, tetapi adalah mengunjungi seseorang dan menemukannya. Amado adalah pria yang diharapkan memberikan informasi dengan lebih rinci lagi tentang kebenaran para Jubi itu sendiri yang pernah ada, jiwa yang ada dalam monster tersebut, dan kenapa hasil dari ekstrakan code menyebabkan semua itu terjadi. Nah, ini cukup wajar teman-teman, karena mereka dulunya pernah bekerja sama di organisasi Kara kan, dan baik Demon sendiri, Eida serta Code adalah hasil mahakarya juga dari Amado ketika dia melakukan Sense Ninja di Kara itu sendiri. Tentu Kashin Koji selalu bersamanya dan mengetahui hal tersebut nih. Nah, dengan informasi Amado ini sangat penting karena Kashin Koji akan lebih punya ruang gerak yang lebih maksimal lagi untuk melakukan sesuatu dan membuat strateginya apa yang harus dilakukan ke depannya. Barulah setelah itu pertempuran sampai akhir dilakukan.
Apa yang paling menarik di antara combo pertarungan tersebut adalah mereka itu serasa emang sudah sangat mirip dari segi tekniknya loh teman-teman. Bayangkan nih, jika itu terjadi akan ada gabungan guru murid pengguna kekuatan Rasengan brilian di dunia baru sekarang ini. Rasengan Kashin Koji sudah pasti berkembang sangat pesat karena dia dianggap lebih dulu menguasainya ketimbang Boruto. Nah, Rasengan inilah yang begitu membuat takjub para petinggi desa kala itu. Ternyata untuk pertama kalinya lagi nih ada seorang pengguna teknik yang serupa milik sang petapa Sage, Jiraiya Sensei. Nah, Boruto pun tak kalah mentereng teman-teman. Perubahan dalam evolusi Rasengannya dikatakan luar biasa brilian pula. Dengan kemampuan itu dia telah mampu membuat berbagai bentuk serangan Rasengan tersebut, dimulai dari Rasengan yang bisa menghilang itu, kemudian berlanjut ke Rasengan hijau seperti planet Saturnus. Bahkan beberapa hal dia mampu mengkombinasikannya seperti sebuah peluru kecil padat bernama Rasendan. Dan yang terbaru jelas kekuatan itu bersumber pada rotasi planet bumi kan. Itu adalah Uzuhiko Vortex Rasengan. Kemampuan luar biasa yang membuat Code sendiri itu tumbang karenanya. Nah, Uzuhiko Vortex itu dianggap spesial karena siapapun yang terkena teknik itu akan sangatlah sulit keluar dari inti planetnya. Dalam kasus tersebut adalah Boruto. Dan Code adalah bentuk validasi nyatanya. Bahkan kalian juga menduga jika itu daripada Boruto, jika Kashin Koji salah satu yang mengajarinya kan. Dan kita sendiri sepakat sih soal itu. Perihal Rasengan Boruto ini semakin masif lagi karena gurunya tersebut juga memiliki teknik rotasi angin yang sama dengannya. Selain itu sama halnya dengan Sasuke teman-teman, Boruto ini juga menguasai teknik elemen api seperti Kashin Koji, dan itu sudah pernah ditunjukkannya beberapa kali di usia sebelum time skip. Nah, Kashin Koji itu malah dianggap salah satu masternya teknik api. Dia bisa menggunakan pemanggilan api suci di Gunung Suci sana. Teknik tersebut salah satunya adalah Zanmai no Shinra. Sebenarnya teman-teman, kalau ngomongin antara Boruto dan Kashin Koji itu akan sangat terasa luar biasa lagi jika Boruto ini sudah menguasai Sage modenya loh, sesuatu yang sebelumnya belum ditampilkan untuk Boruto dewasa ini. Tetapi kalau berdasarkan episode awal sempat diperlihatkan di openingnya dahulu, di bawah goresan mata Boruto itu terdapat tanda goresan nih seperti mode Sage loh. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik kan dinantikan, karena Kashin Koji sendiri notabene adalah pengguna teknik Sage dan juga energi alam yang sangat luar biasa tersebut. Dan perubahan-perubahan itu menghasilkan peningkatan sangat signifikan pada tiap tekniknya itu. Jadi karena itulah jika emang diharuskan keduanya baik Boruto dan Kashin Koji bertarung menghadapi para Igojubi itu, mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan jika pun Boruto tidak bisa menggunakan Sage modenya, kemampuan yang setara dengan Sage mode atau bahkan melebihinya karena memberikan efek kekuatan tambahan, Karma adalah salah satu yang menarik untuk dinantikan nakama. So gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, jadi cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa telah standing shinobi pertarungan sampai akhir duo Rasengan Kashin Koji serta Boruto. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.